Ingin lebih lengkap metodenya, oke, silakan aja baca di buku ini. sebentar. Tadi sudah kita bahas di sesi pertama ya. Kita sudah bahas sesi pertama tentang sedikit kontra kuliah dan rencana pembelajaran semester. Tadi juga ada beberapa yang bertanya tentang izin. Siapa tadi ya? Siapa tadi tentang apa? Absensi. Ada kalau nggak salah saya. Coba udah ring join belum di sini? Saya Pak Ahmad Kurniawan Pak. Siapa? Ahmad Kurniawan ya? Iya Pak. Oke. Nggak bisa kamu on kan kameranya? Bisa Pak, bisa Pak. Di sini saya kurang lengkap. Oke. Baik, silakan ya disimak itu maksudnya. Saya coba buka LMS-nya. Saya akan share dulu ya. Saya akan share dulu. Sudah tampil ke kalian ya. Oke. Saya baru login, tampilannya seperti ini. Kalau ingin merubah password silakan. Jika tidak langsung dipilih kelasnya. Oke, jadi saya mengingatkan. Saya ambil TIAB ya. Nah, seperti ini. Suara saya jelas tidak? Jelas. Oke. Jelas Pak. Pengajuan dulu. Jelas Pak. Oke, baik ya. Inilah tampilan di kelas kita. Sekali lagi ada RPS, kontra kuliah, ada Zoom meeting, Zoom kita, ada WA group. Yang belum masuk ke grup, tinggal klik ini. Untuk kehadiran, silakan yang untuk kehadiran nanti bisa klik kehadiran mahasiswa. Klik aja seperti ini. Diperhatikan ya. Silakan diperhatikan yang bermasalah dalam absensi. Nanti ketika kalian di sini di awal di regular class session ini silakan ajukan kehadiran. Ini karena tampilan di saya ini seperti ini. Untuk kalau ke tampilan mahasiswa yang belum absen, di sini dia ajukan kehadiran. Mungkin tampilannya pakai bahasa Inggris kali kalian. Nanti ketika kalian ajukan kehadiran akan tampil izin absen seperti ini. Ini saya lihat ya yang sudah absensi berapa orang nih. Yang ada angka 1 ini berarti sudah absen. Poinnya 4 saya buat di sini. Kalau 16 kali 4 kali 16 100% nanti. Ini yang ada di saya. Yang belum absen ada si Angger. Angger belum absen. Azam juga belum absen. Cindy juga belum. Dery Firmansyah belum. Baru siapa ini? Dimas juga belum. Setelah itu ada Muhammad, belum sudah. Meradi juga belum. Haris Akbar, nah ini juga belum. Dan nanti mau mengajukan baru pasti Laili, Muhammad Rizky Ramadan, Josi Maduri ini juga belum. Muhammad Irwansyah, banyak yang belum ini. Nah, belum ini banyak ini yang belum. Silakan ya, di absen dulu. Nanti tidak ada recordnya ke saya. Ahmad Kurniawan Pak ini, Ahmad Kurniawan juga belum ini. Silakan login dulu. Tapi untuk pertemuan pertama saya akan toleransi. Ada nggak di LMS kalian yang bermasalah? Coba silakan. Ada nggak yang sudah absen 25? Masih 25. Kalian berapa? Komting, Sarudi. Berapa orang anggotanya?
ajukan gitu. Sekitar berapa? Kita 30-an. Kita langsung masuk ke Masih ada untuk pembukaan. Masih ada 1, 2, 3. Kayaknya banyak tadi lah ini. Kenapa 25 ya terhitung? Nah, pokoknya dimaksimalkan dulu ya. Dimaksimalkan dulu. Silakan absensi dulu. Silakan absensi. Sebenarnya saya bisa absen dari sini. Nah, seperti ini lah misalkan. Sebenarnya saya bisa. Nah, ini juga belum. Anggar belum hadir. Ini bisa aja saya buat alfa. Karena nggak hadir. Alfa saya buat bisa. Nggak ada konfirmasi di grup. Ini Azam. Ini nggak aktif mungkin udah ya. Alfa. Bisa aja saya buat. Semua aktivitas kalian terekam di sini. Nah, Cindy. Masih aktif nggak Cindy nih? Coba. Udah nggak kuliah lagi, Pak. Si Derry? Dia memiliki jabatan seorang manajer. Nah, nggak tahu. Dimas lagi? Ini juga nggak aktif ini kayaknya. Masih selalu. Ini masih aktif. Ini saya nampak ini juga masih aktif, cuman belum absen. Di sini juga ada. Kalau ada konfirmasi bisa saya buat izin. Atau sakit ini keterangannya. Hadir, izin, sakit, alfa. Di sini disebutnya dengan kaponi. Muncul semua ya. Kalau di sini jumlah kalian sama yang tidak aktif 46. Sama yang tidak aktif ya. 46. Terus yang sudah absen tadi 25. Nah, kalau yang tidak aktif ikut maksudnya. Silahkan yang ada konfirmasi ya di grup saja, jangan japrik saya, nanti tidak saya tanggapi sesuai dengan kontrak kuliah tadi. Nah, si Ahmad Kurniawan tadi gimana? Nyimak tidak ini? Sudah, Pak. Sudah saya absen, Pak. Sudah ya? Coba saya cek dulu ya. Masuk tidak kira-kira? Ahmad Kurniawan. Dia udah dibangun dalam bentuk website ya. Ini Ahmad Kurniawan. Oh ya, sudah masuk ya. Artinya sini sudah 26 nambah. Nah, itu dia. Oke, ini ada beberapa. Silakan itu ya, ajukan. Silakan diajukan absensi di session ini. Nah ini, ajukan absensi, baru dibuat hadir, izin atau alpha maksudnya. Kalau tidak, saya buat alpha dari sini nanti. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Cukup tahu kira-kira? Cukup paham? Dengan bahasa Indonesianya adalah Awanda paham? Udah izin? Udah apa absen? Nah, di sini ada expert system. Awanda? Nah, di sini adalah seperti kita membangun sebuah. Mana suara kamu nggak ada? Awanda? Sudah absen kamu? Kita bisa berinteraksi dengan masyarakat itu ya seolah-olah kita berinteraksi dengan seorang pakar. Tapi ini udah bidang berbeda ya. Tapi ini merupakan bagian dari manajemen sebuah sistem. Wanda, mana Wanda? Pengambilan keputusan. Jadi itu juga dengan DSS, decision support system. Mana namanya? Yang ujungnya juga keperluannya untuk pengambilan keputusan. Sama juga dengan data mining. Oh, paling atas ternyata. Udah. Data mining semester ini juga ya. Data mining baik ya. ujung-ujungnya juga untuk mengambil keputusan. Jika sudah, saya akan lanjutkan ke materi ya. Masih ada waktu 15 menit lagi. Fokusnya di DSS. Sedikit aja, paling berapa sesuai dengan yang sudah saya upload di sini. Nah, di sini ada manajer dan dukungan teknologi. Ini ada beberapa alasan dukungan teknologi diperlukan untuk membantu manajer. Kenapa sih teknologi sekarang itu dibutuhkan dalam pengambilan keputusan bagi seorang manajer? Ini banyak alasannya ya. Yang pertama, dengan adanya teknologi, maka kecepatan dalam pemrosesan dengan biaya. Jadi kalau kita baik ya, saya akan lanjutkan sedikit aja ini pemaparan tambahan sebagai pengantar maksudnya. Ini Dimas Andrian sudah bisa absen tidak ini kira-kira? Misalkan begini, kita akan mengambil baik. keputusan pembiayaan. Saya akan full screen kan ya. Oke, sudah tampil kira-kira? Bantuan dana kredit ya. Sudah tampil? Direspon dulu ya. Oke, baik. Sudah, Pak.
Oke, hari ini kita membahas pengantar sebenarnya, pengantar keamanan sistem informasi atau keamanan komputer atau keamanan data. Bahannya intinya seperti itu. Informasi itu banyak, boleh data, boleh gambar, lewat gambar, boleh audio juga informasi. Yang penting di sini intinya adalah data. Intinya. Jadi ada 2 poin sebenarnya. Keamanan di sistem pada data. Itu poinnya ya. Ada 2 poin, 3 lah, 3 saya anggap. Keamanan ataupun sistem dan data. Jadi itulah kira-kira poin eratnya yang ada pada komputer. Informasi di komputer apa aja? Semua pasti data. Sistem operasi, Pak, di Windows pasti itu data. Semuanya data. Informasi yang mendukung pada regedit, Pak, register, semuanya juga data. Semua akan berhubungan dengan data yang ada di dalam komputer. Baik. Oke ya, intinya seperti itu. Pak, apa sih pengertian keamanan? Kenapa ya di STMIC utama di depan itu ada 2 security dan di belakang ada security juga, Pak? Apa tujuannya? Apa sih kenapa harus ada keamanan? Kenapa di OS kalian ada antivirus? Kenapa ya? Apa sih fungsinya? Apakah itu memang betul-betul sudah aman? Ada yang bisa jawab tidak? Untuk apa ada keamanan? Ada yang bisa jawab tidak kira-kira? Ya sesuai namanya, Pak. Kenapa? Buat ngamankan data gitu biar komputernya nggak kena virus atau kecurian data gitu. Iya. Sebenarnya jawabannya sudah pas tapi kurang tepat. Sebenarnya jawabannya sudah pas tapi kurang tepat bahasanya. Untuk apa? Memang sih, memang untuk keamanan. Apakah keamanan itu sudah menjamin aman? Itu maksud saya. Apakah keamanan di sini memang betul-betul memang sudah dijamin gitu maksudnya? Kenapa sih ada security tadi saya katakan di kabut utama 2, di belakang lagi ada 2. Apakah itu sudah menjamin? Jawabannya belum. Kalau nanti pencurinya lewat atas, dibobol, pasti tetap kebobolan. Maling lebih pintar ya daripada security. Sama juga, ada antivirus, lebih pintar dia virusnya. Lebih upgrade lah virusnya. Kenapa ada keamanan? Intinya ini adalah untuk mencegah terjadinya serangan. Ya, itu intinya ya. Tujuan keamanan ada security di belakang, di depan untuk mencegah. Kalau untuk melindungi 100% tidak. Nah, makanya kita butuh beberapa metode yang digunakan untuk mencegah sebelum ada pembobolan. Nah, itu intinya. Itulah ya poin pertama. Poin pertama adalah itu. Belajar kita keamanan data, keamanan komputer, intinya adalah untuk mencegah. Jadi pengertiannya apa, Pak? Pengertiannya adalah sistem. Ini berhubungan dengan sistem. Sistem, informasi boleh, sistem, komputer boleh, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sebuah serangan pada komputer. Nah, itu ya. Itulah kesimpulan daripada pengertian keamanan komputer pada data. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Bisa, Pak. Makanya ini ada dibuat dalam undang-undang dosen. Undang-undangnya seperti apa, Pak? Ada beberapa pasal yang wajib kalian tahu. Inilah pasalnya. Pasal pertama yaitu
tidak ada komputer yang aman. Kalau ada orang yang mengatakan komputer itu aman, pasti akan kembali ke pasal 1. Ini pasal yang baku, tidak boleh dirubah. Sama, tidak ada kantor ataupun rumah yang aman sebenarnya. Kenapa, Pak? Kita tidak tahu terjadinya pembobolan atau maling ataupun pencuri. Makanya tidak ada yang aman itu. Dipagerlah semua keliling, nggak tahu kita dari atas, dicongkal asengnya kan gitu. Kita tidak tahu menyusupnya dari mana. Nah, ini sudah memang pasal baku. Artinya memang dibutuhkan pencegahan, yaitu ada security supaya lebih mencegah atau menjamin keamanannya itu maksudnya. Tapi kalau melindungi 100% belum bisa. Nah, itulah masalah yang baru kalian perhatikan. Oke, saya lanjutkan. Nah, inilah konsep pengantar di keamanan komputer. Nanti di awal saya akan menyampaikan, ini sebenarnya belum ya, masih perlu waktu panjang ini sebenarnya. Kita membahas pengantar. Inilah yang saya bahas pengantar itu. Keamanan itu adalah sebuah sistem ternyata. Sistem yang apa? Yang fungsinya untuk mencegah sebelum terjadinya serangan, baik di data, baik di rumah, baik di semuanya. Itulah gunanya ada keamanan. Security 2 terus di belakang 2 di kap utama, sistem itu, Pak. Sistem. Itu yang mengatur adalah kampus. Kampus itu ada organ, ada struktural, organisasi. Makanya itu sebuah sistem. Oke, ini alasan. Ya. Baik. Itulah yang pertama. Yang pertama kita akan membahas pengantar. Selanjutnya, mungkin minggu depan ya, penekanan ke ada beberapa poin hacker ataupun cracker atau sedikit serangan aspeknya. Nah, baru nanti yang ketiga akan membahas tentang sedikit metode di sini. Di sini yang paling panjang memakan waktu. Ada kriptografi. Di sini adalah seni-seni perhitungan atau metode. Untuk apa? Untuk mengamankan sebuah data. Itu paling penting. Nah, jadi ini sangat penting. Ini bisa aja sampai 100 metode. Tapi dengan 16 kali pertemuan, kita hanya bisa membahas paling 5 metode. Nah, itu intinya. Selanjutnya, ada juga keamanan di dalam apa? Pemrograman. Dalam pemrograman itu dibutuhkan juga keamanan. Seperti apa, Pak? Bisa menggunakan metode, misalkan bawaannya MD5. Itu metode ya, metode di dalam keamanan. Ingat, ini adalah mata kuliah penting ya. Ini mata kuliah penting di semester 7. Ini bisa untuk gambaran penyusunan skripsi kalian. Silakan diikuti dan diperhatikan. Apalagi sudah masuk di pertemuan ketiga nanti. Itu adalah beberapa metode. Oke, baik. Itu untuk pemrograman. Ada juga keamanan di dalam sistem operasi. Perlu ini, perlu. Seperti apa ya teknik-teknik keamanan sistem operasi? Sangat penting sekali. Kalau tidak, error pendukungnya. Terakhir apa? Blue screen. Perangkatnya juga harus dijaga. Di softwarenya, pendukung Windows-nya juga perlu dijaga. Itu maksudnya. Ada juga di keamanan jaringan. Keamanan jaringan ini termasuk dari pengiriman data lewat internet, komunikasi dengan email misalkan. Gimana caranya untuk melindungi datanya. Ini juga ada metode. Nah, misalkan apa? Misalkan ada metode Hemmingcode misalkan. Misalkan, itu saya contohkan. Kalau di jaringan, kalau sistem operasi itu umum ya, hanya perbaikan-perbaikan saja. Selanjutnya ada basis data. Basis data bisa digunakan untuk metodenya di kriptografi nanti. Yang kalian dapat boleh ke RSA misalkan, GAML misalkan, DES misalkan.
boleh, nggak masalah. Tapi intinya semuanya ini konsep ruang lingkup keamanan komputer, hacker, kriptografi, pemrograman, keamanan sistem operasi, jaringan sistem data itu terkonsep di dalam sistem informasi, keamanan sistem informasi atau keamanan komputer. Jadi sama itu intinya, konsepnya sama. Keamanan komputer atau sistem informasi itu keamanan data. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Ini hanya sedikit tambahan ataupun pengantar saja. Silakan yang kira-kira kurang paham ditanyakan. Tapi intinya mulai minggu depan silakan diikuti kesepakatan yang sudah kita setujui tadi ya. Nah itu intinya. Mungkin di hari ini pertama saya kasih toleransi. Minggu depan saya sudah mulai menilai, itu maksudnya. Nah inilah kira-kira. Kalau kalian tidak mengikuti kesepakatan, berarti nilai ataupun proses pembelajaran kalian kurang aman. Karena apa? Mata kuliah kita adalah keamanan komputer. Ingat ya, kalau nggak mengikuti kesepakatan, berarti nilai kalian belum tentu aman. Karena apa? Pelindungnya kurang kuat. Nah, ke situlah dia. Bisa dipahami ya? Larinya ke situ. Tetap karena bahas keamanan terakhir ya, larinya kalian belum tentu aman. Nah, itu intinya. Gimana? Adakah kira-kira pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya akhiri. Karena 10.15 habis waktunya. Lagian ini tinggal beberapa menit juga mau mati Zoom-nya. Materi kita sampai di sini. Itulah kira-kira materi pengantar itu maksudnya. Minggu depan kita lebih fokus karena di hari ini tadi mungkin ada belum pemahaman mulai dari LMS, mulai dari beberapa aturan tadi yang harus saya jelaskan ataupun di rencana pembelajaran yang harus saya jelaskan tadi. Gimana? Cukup ya? Atau ada lagi? Kira-kira? Coba direspon. Oke, baik. Ya cukup. Pertemuan kita hari ini kita sampai di sini saja saya akhiri. Silahkan nanti kalian kembangkan sendiri melalui YouTube juga boleh, cari-cari referensi dari junior juga boleh, atau sama Mbah Google. Mbah Google sangat luas pemahamannya, wawasannya. Saya pun kalah, makanya lebih bagus konsultasi sama Mbah Google ya. Yang penting jangan dukun, itu intinya. Oke, baik. Untuk hari ini materi kita saya akhiri sampai di sini saja. Ingat, jika ada trouble atau masalah di kelas kita, silakan konsultasinya di grup. Jangan japri saya ya, di grup. Saya akan respon nanti. Nah, itu saya ulangi sekali lagi. Untuk hari ini saya coba kasih toleransi. Ada beberapa yang tidak on, saya lihat kameranya, dan tidak ada konfirmasi, tidak apa-apa. Untuk pertemuan kedua, supaya dimaksimalkan sesuai dengan kesepakatan kontrak kuliah kita yang sudah kita sepakati tadi. Terima kasih banyak. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar duluan, silakan, masih ada waktu sekitar 3 menit lagi kurang lebih. Jika ingin diskusi silakan saya keluar.